Ta'ala. Pada malam hari ini di sini saya selaku sahibul bait atau sahibul majlis yang lagi belajar muludan, bikin muludan. Ya, makanya di sini saya mau minta maaf kalau seandainya banyak kekurangan, serba kekurangan dan juga serba tidak nyaman, mohon dimaafkan. Tapi mudah-mudahan dengan serba kekurangan ini mudah-mudahan bisa diperbaiki, dan mudah-mudahan dengan yang sedikit ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya, Allah memberkahi dengan sedikit ini, amin ya rabbal alamin. Dan juga saya ucapkan terima kasih bagi segenap para hadirin wal hadirat yang bisa hadir pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan kepada kita semua, mengabulkan segala hajat-hajat kita, dan juga memudahkan rizki-rizki kita, amin ya rabbal alamin. Dan di sini juga saya selaku penata acara, yang mana pada malam hari ini ada dua penceramah yang insya Allah yang pertama akan diisi oleh Al-Habib Sulaiman Fad'aq, dan yang terakhir Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf. Mari kita sama-sama dengarkan hikmah atau nasihat yang akan disampaikan oleh beliau-beliau semuanya, agar kita pulang dari tempat ini bukan hanya mendapatkan keberkahan majelis, tapi juga kita membawa keberkahan ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Fa'alaihima falyatafaddala mashkura. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat wa mayyaza ibadahu bil imani wal a'malis salihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiya lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'id dunubi was sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ila a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وسدد لساني واهدي قلبي. اللهم وفقنا لإصابة الصواب والحق وزينا بالإخلاص والصدق بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد حضرة الحبائب والعلماء والكرماء والأمراء والأساتذة, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul fadilah khadimul majlis atau rahman, akhina billah walillah sahibul bait, yaitu Al-Habib Haidar bin Segaf bin Abdullah As-Segaf, wabil khusus guru kita semua, yaitu sahibul fadilah Al-Habib, selaku orang tua saya juga, pembimbing saya, selalu mengarahkan saya kepada jalan ridhonya Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Habib Ahmad Fauzi Al-Kaf, wabil khusus akhina billah walillah, yaitu Al-Habib Adi Ridha Al-Kaf, dan kesemuanya para habaib yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa takdim kami kepada beliau-beliau
Mudah-mudahan beliau-beliau dan kita yang hadir di tempat ini selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat afiat, panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, diberi taufik untuk mencari ilmu yang bermanfaat untuk kita dan bagi umat Islam dan seluruh umat yang ada di dunia ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nggak mau panjang lebar karena ini ditembak oleh Habib Haidar. Ya, sedikit saja saya teringat ya, kalam daripada Al Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Masyhur yang beliau mungkin kurang lebih setahun yang lalu ya meninggal. Beliau memberi nasihat kepada al-muntasibina ilaih, yang punya ikatan, yang punya sambung ya, baik secara ruh atau secara zahir. Beliau mengatakan kepada orang yang punya nisbah kepada beliau bahwasanya kalau orang ingin selamat dari fitnah zaman yang sangat dahsyat ini, perlu bagi seorang ini ingin aman daripada fitnah itu memegang 3 perkara ini. Kalau ini kita pegang 3 perkara ini, insya Allah, katanya Al Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Masyhur, beliau mengatakan akan selamat dari fitnah yang deras di zaman yang sekarang ini. Yang pertama, katanya Al Habib Abu Bakar, beliau mengatakan at-talaqi, yaitu at-talaqi, yaitu duduk dengan guru, berpapasan dengan guru untuk mengambil ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersambung sanadnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang jelas siapa itu sanadnya dan bagaimana pemahamannya adalah, alhamdulillah di sini Al Habib Haidar selalu istiqomah mengajarkan kita tentang ilmu yang bermanfaat, ilmu fikih, ilmu tasawuf dan ilmu-ilmu yang lain. Perlu yang namanya kita ini adalah seorang guru yang benar-benar, katanya Pak Imam Haddad, ilmu guru yang soleh, alim, nasih, mutamassikun bisyariah, katanya guru yang soleh, guru yang alim, guru yang berpegang teguh dengan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita jenengan sudah mendapatkan guru yang seperti ini, maka berpegang teguhlah, jadikanlah seorang guru ini tumpuan jenengan supaya jenengan bisa bahagia hidup di dunia dan akhirat. Perumpamanya seorang guru itu seperti supir yang mengantarkan kita kepada tujuan kita. Kalau kita salah mencari supir, maka kita mungkin tidak akan sampai tujuan. Waliyadu billah. Oleh karena itu, katanya Al Habib Abu Bakar, yang pertama adalah talaki. Jangan sekedar cukup omongan habaib ya, sama-sama aja. Cukup kita buka YouTube atau YouTube kita bisa buka Google itu syekhun man la syekhullah ya. Mungkin akan, tapi kalau tanpa guru ini akan membuat kita tersesat. Maka katanya dalam riwayat, barang siapa yang gurunya adalah kitab, maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya ya. Kita gampang mungkin duduk di rumah, gampang buka itu, gampang itu semua masalah, tapi perlu yang namanya guru bersanad kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang berapa banyak sekarang para ulama banyak, guru banyak, akan tetapi belum tentu menyampaikan kita kepada Allah dan belum tentu menyampaikan kita kepada Rasul dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ini at-talaqi. Kemudian yang kedua adalah at-taraqi, katanya Al Habib Abu Bakar. Apa itu taraqi? Yaitu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fokus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran bentuk memperbanyak amal soleh. Ketika orang memperbanyak amal soleh, maka Allah jamin hidupnya bahagia dunia dan akhirat, hidup hayatan thayyibah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dan dia baik laki-laki ataupun perempuan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa janjinya Allah? Falanuhyiyannahu. Sungguh di sini kalau jenengan belajar ilmu nahu, lam taukid dan nun taukid at-tsaqilah, yaitu sungguh benar-benar, katanya Allah, akan kami jadikan orang yang beramal soleh ini memperbanyak amal soleh, yaitu hayatan thayyibah, hidup yang baik, hidup yang tenang,
hidup yang bahagia, tentram, aman, damai di dunia maupun di akhirat. Apa itu? Memperbanyak amal soleh, karena dengan memperbanyak amal soleh akan simbol sifat takwa. Dengan takwa janjinya Allah apa itu ketika orang bertakwa, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan beri segala kesulitannya itu kemudahan. Ada jalan keluarnya. Serumit apapun kalau jenengan tetap bertakwa kepada Allah, mesti ada jalannya. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan beri rizki yang tidak dikira-kira. Bahkan di dalam ayat lain, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan segala perkaranya gampang. Ya, ada problem, punya problem, tapi dengan ketakwaan maka Allah akan mudahkan. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu at-tawakki. Apa itu tawakki? Katanya Al-Habib Abu Bakar, yaitu at-tawakki itu menghindar dari segala perpecahan, menghindari dari segala fitnah. Ya, apalagi di zaman yang sekarang ini kita hindari ya sesuatu yang menimbulkan fitnah, apalagi nanti di akhir ini di akhir-akhir mungkin pemilu atau apa, hindari, mendingan diam, mendingan tidak ikut campur. Hada zaman suku balazumul buyut baridul qut ila antamul. Kata zaman seperti ini adalah zaman untuk kita hindari, diam, jangan ngomong atau apapun, diam supaya kita akan selamat. Makanya Nabi mengatakan, para sahabat ini pada suatu hari tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man najah?" katanya. "Ya Rasulullah, siapa orang yang selamat ini, siapa?" Katanya Rasulullah SAW, "Kamu ingin selamat, apalagi di akhir zaman nanti," katanya Nabi, "amsik alaika lisanak." Jangan banyak ngomong, tahan perkataanmu, jangan banyak ngomong. Karena dengan lisan ini yang banyak orang itu tergelincir. Ya, katanya di dalam riwayat katanya apa? Mulutmu harimaumu. Ya, jadi bumerang sendiri. Apa katanya Nabi? "Amsik alaika lisanak," tahan perkataanmu, jangan berkata kecuali yang bermanfaat. Katanya Imam Ghazali mengatakan, al-kalam yang keluar, perkataan yang keluar dari mulut ini ada 4 perkara. Yang pertama, fihi dhurfi naf'un mahdud, perkataan yang murni, khalis, bermanfaat. Ini orang yang seperti ini boleh berbicara. Ya, apa yang seperti dzikir, nasihat, tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, ini boleh berbicara. Kenapa? Karena ada manfaat yang murni. Kemudian yang kedua adalah fihi dororun mahdud, perkataan yang murni berbahaya, baik bagi dirinya atau orang lain. Seperti ini jangan berbicara, wajib diam seperti ini. Kemudian yang ketiga katanya fihi dororun wa nafun, ada manfaat dan ada bahayanya. Katanya Imam Ghazali mengatakan orang yang seperti ini mendingan diam, karena biasanya orang itu yang menangkap pembicara itu sesuatu yang hal yang negatif. Ya, misalkan saya ngomong sama jenengan, "Oh, Habib Fulan, masya Allah, ganteng, tampan, pakaiannya rapi, tapi sayang, misalkan badannya bau," kira-kira gimana? Padahal kata-katanya pujian semuanya, tapi terakhir ada sesuatu yang ditangkap, yang gimana biasanya? Biasanya yang tidak bermanfaat. Dan yang terakhir adalah fi ma la fi dararun wala nafun, katanya perkataan yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi madharah. Ini mendingan juga diam, gak usah berbicara. Katanya Nabi, "Amsik alaika lisanak," tahan lisanmu, jangan banyak berbicara. Kalau mau berbicara, berbicaralah yang baik. Wal yasaka baituka, dan fokus dengan urusan rumah tanggamu. Yang terakhir, waqti ala khati'atik, ketika kamu terjerumus kepada kesalahan, maka nangislah, menyesallah, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusaru fi ridha wa la tuwallina wajhi wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral habaibul kiram, ma'izzatil kurama, para habaib, para kiai, para alim ulama, para ustadz, para dai yang saya muliakan dan saya hormati, khususnya khadimul majlis at-ta'lim, dzikir dan sholawat atau Rahman Al-Habib Haidar bin Segaf bin Abdullah As-Segaf mata'anallah bituli hayatih, dan semua keluarga besar Ataur Rahman. Mudah-mudahan yang mempunyai ikatan dengan Ataur Rahman Allah mudahkan untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Sang Rahman Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para dewan guru, para alim ulama, para habaib, khususnya yang baru saja menyampaikan tausiahnya Al-Habib Sulaiman Ibn Abdul Azim Fata'ak mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada beliau untuk bisa menyambung tali dengan Sayyiduna Muhammad SAW yang selalu terus bisa membimbing kita dalam keistiqamahan, dan Allah berikan panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah berikan rizki al-wasi'ah, rizki wal barakah, hissiyah wal ma'nawiyah, tahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin birahmatika ya arhamar rahim. Dan para habaib yang lainnya, Al-Habib Ali Ridha, Al-Habib Hadi, Al-Haddad, Habib Hussein, Al-Habib Hussein bin Yahya, ini ada dua ini ya, dua Hussein, dua Yahya, Masya Allah, Al-Habib Qasim, Al-Habib Ali, dan semuanya, dan juga khususnya guru kita semua Al-Akh Al-Ustadz Arif Ghofar Darmawan, Ustadz Awong, Mata'anallah bituli hayati, semuanya mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, sehat lahir maupun sehat batin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah berikan rizki al-wasi'ah wal barakah, hissiyah wal ma'nawiyah, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para muslimin, muslimat, para pecinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang sering kita dengar, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan juga Rasulullah SAW beliau bersabda, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Sadaqallah wa sadaqar Rasulullah SAW. Telah lewat kepada kita bulan Rabiul Awal, yang dimana alhamdulillah kita semangat dari bahkan belum masuknya Rabiul Awal kita sudah mempersiapkan atas datang hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, yang setiap hari bahkan setiap waktu dari mulai itu sampai saat ini kita berbondong-bondong bersalawat bersama, membacakan sejarah Nabi Muhammad bersama, berzikir bersama. Sudah 3 bulan ya, hampir 3 bulan. Apa yang sudah kita dapatkan? Apakah kita sudah bermimpi Nabi Muhammad? Apakah kita sudah melihat wajah Nabi Muhammad? Demi Allah, wajah Nabi Muhammad adalah wajah syarat dari seseorang untuk masuk surganya Allah. Syarat untuk seseorang masuk ke dalam surganya Gusti Allah. Itu syaratnya. Syaratnya apa? Melihat wajah Nabi Muhammad.
Dari mana? Jelas. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, wailun liman lam yaroni yaumal qiyamah. Wail. Neraka wail. Ada yang mengatakan celaka mereka orang-orang yang tidak melihat wajahku ketika nanti di hari kiamat. Berarti maknanya syarat untuk masuk surga, syarat untuk kebahagiaan di akhirat adalah wajah Sayyidina Muhammad SAW. Allah kasih jalan kepada kita kemarin dalam keadaan sehat walafiat, berbondong-bondong dari maulid ke maulid, dari tempat ke tempat, kita bergembira. Alhamdulillah, sir rahasia tersebut Allah akan berikan kepada kita. Kan tetapi pertanyaannya yang harus ditanyakan pada diri kita masing-masing, sudahkah tahun ini selama kita menghadiri maulid melihat dalam mimpi wajah Nabi Muhammad? Itu pertanyaan. Bulan maulid datang, sering kita hadir maulid, nggak mimpi. Bagaimana dengan bukan bulan maulid? Apakah menjamin selain bulan maulid bisa melihat wajah Nabi Muhammad? Bulan maulidnya saja nggak lihat, ini bahaya. Apa permasalahannya? Nah, ini yang akan kita bahas malam hari ini. Kenapa ya? Padahal kan muludan, Zaki hadir, ya, Cecep hadir, saya hadir, Habib Qasim hadir, semua Habib Haidar, Habib Ridho, semua Habib Faik, Habib Sulaiman hadir kemana-mana, kadang berbondong-bondong, 2 mobil, 3 mobil, betul. Masya Allah, kadang-kadang mobilnya penuh, ya, kadang-kadang gantian, ya, aplusan, betul Habib Ridho. Masya Allah. Apa hasilnya? Alhamdulillah Habib, hasilnya berkat, oke. Hasilnya amplop, oke. Hasilnya rokok, silahkan. Hasilnya melihat wajah Nabi Muhammad, enggak kayaknya. Ini permasalahan. Kesempatan. Nah, ini yang harus kita bahas. Kenapa kok sampai saat ini kita belum bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW? Satu permasalahan yang harus kita benahi, yang harus kita bersihkan. Apa yang harus kita lakukan? Hati. Ya. Kita ini belum bisa banyak menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya tersebut yang akan memancarkan dalam hati kita, idza dakhala, jika seandainya cahaya tersebut nur masuk ke dalam hatinya, infatah wa nusakh. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau cahaya Allah masuk ke dalam hatinya, Allah akan bukakan pintu hatinya dan Allah akan berikan kegembiraan hatinya, dan di situ akan tampak dan akan mudah bisa melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Jelas. Yang pertama, kurangnya kita apa? Al-inabah, kembali kepada Allah. Al-inabah ila daril khulud, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kurangnya kita. Maulid, alhamdulillah, solawat, jenah solawat, lomba solawat, hadir muludan bisa nempur Nabi. Tapi kenapa kok belum bisa lihat Nabi? Hati kita masih kotor, masih kurang kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih belum pas taubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-inabah ila daril khulud. Itu yang pertama. Yang kedua, apa permasalahannya? Selain kita nggak kembali, al-bijafi anidaril murur, kita ini masih belum bisa berpaling dari tempat yang ini hakikatnya tempat ini adalah ghurur, tipu muslihat, yaitu dunia. Ini permasalahannya. Itu yang kedua. Yang pertama apa? Kurangnya kita kembali kepada Gusti Allah. Habis muludan, kadang-kadang bubar muludan ngomong ke batu, melakukan perbuatan dosa. Insyaallah. Itu contoh-contoh kecilnya lagi. Dan juga apa? Yang kedua, kadang-kadang ya, kita ini hadir maulid, tapi Masya Allah belum bisa berpaling daripada dunia. Maksudnya bagaimana? Tujuan yang kita kejar adalah dunia dan dunia. Belum bisa berpaling. Kadang-kadang ya, mau tidur yang dipikirin apa? Dunia apa Nabi Muhammad? Dunia. Bangun tidur yang dipikirin dunia apa Nabi Muhammad? Dunia. Ya, pagi-pagi udah bangun tidur siap-siap pergi yang dipikirin dunia apa Nabi Muhammad? Gimana mau lihat Nabi Muhammad? Padahal tadi penting kesolawatan. Kenapa? Karena kita masih belum bisa berpaling.
Silakan Anda mencari dunia, tapi tolong berpaling daripada dunia tersebut. Itu yang akan menjadikan kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Ini secara singkat saja, ya. Lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW. Mereka juga mencari dunia. Ya, Abdurrahman bin Auf, seorang kaya raya, ya, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali dicari apa? Pasarnya. Wah, apakah itu Abdurrahman bin Auf cinta dunia? Nggak bisa berpaling dari dunia? Bukan. Ya, silakan Anda mencari urusan dunia Anda, tapi tolong berpalinglah dari dunia. Jangan seakan-akan Anda ini, ya, di dalam hati Anda, ya, di dalam hati Anda ada cinta kepada dunia. Bagaimana yang diajarkan oleh doanya Nabi Muhammad, wala taj'al dunya akbar hammina. Jangan jadikan sampai dunia itu, ya, perkara yang lebih besar dari segalanya. Jangan jadikan, ya Allah. Yang perkara yang lebih besar adalah hanya Allah dan Rasulnya. Itu. Yang terakhir, apa kurangnya kita istiadat di yaumil maw'ud. Kita ini kurang persiapan untuk menuju daripada hari akhirat. Nah, 3 ini penyebab seseorang yang tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan penghalang. Penghalang untuk apa? Untuk bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana caranya? Saya berikan satu cara, mengambil dari satu kitab, ya. Diceritakan dari kitab ini, ya, kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Di situ mengatakan, diceritakan ada seseorang Fata itu seorang pemuda. Seorang pemuda. Ini bisa jadi bekal kita. Kalau kita sudah punya bekal ini yang diajarkan dalam kitab ini, insya Allah hati kita akan mendapatkan cahaya, dan sedikit demi sedikit langkah kita untuk menuju Allah itu lebih gampang. Dan kita akan sedikit demi sedikit akan berpaling daripada cinta kepada dunia, dan insya Allah akan sedikit demi sedikit akan mempersiapkan untuk hari akhirat. Seorang pemuda ini datang kepada siapa? Datang mau mencari ilmu, yang dimana pemuda ini tinggal di satu tempat. Dari tempat ini dia mau keluar, mau keluar dari tempat tersebut, dari kota tersebut, mau mencari ilmu. Ketika dengar dari masyarakat pemuda ini mau keluar mencari ilmu, masyarakat ini bingung, kenapa ini pemuda mau keluar mencari ilmu, sedangkan di kotanya saja ada nabi, salah satu daripada nabinya Allah Subhanahu wa taala, salah satu nabi di Bani Israel. Kenapa? Sampai ditanya-tanya, kenapa pemuda kamu mau pergi? Enggak, saya mau cari ilmu aja. Lah di sini kan ada nabi, kamu belajar aja sama nabi. Enggak, saya mau pergi. Sampai akhirnya pendengar nabi mendengar bahwa saya pemuda ini mau pergi, dipanggil sama nabi tersebut. Panggil, kata, nanti kalau sudah ngomong sama saya silahkan dia mau pergi, kalau nggak mau pergi ya sudah, nggak apa-apa. Saya mau kasih dia pergi ini, saya mau kasih titip wasiat saja. Datang pemuda itu. Katanya nabi tersebut, Anda wahai pemuda, kalau mau pergi nggak apa-apa, tapi dengarkan wasiat saya. Wasiat saya nggak banyak. Dan wasiat ini yang dipegang dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad nanti di akhir zaman. Ini pegang 3. Dan semua ilmu kembalinya kepada 3 ini. Kalau sudah bisa Anda, ya, punya ilmu ini, dari yang 3 ini, punya ilmu ini, dari yang 3 ini, udah cukup, nggak usah nuntut ilmu lagi, beres. Tapi kalau belum bisa yang 3 ini, terus tuntut ilmu sampai mati. Tuntut ilmu sampai mati. Tapi kalau yang 3 ini belum bisa, tapi kalau udah bisa, udah, ente lulus. Karena semua ilmu kembalinya kepada 3 ini. Masya Allah. Apa yang pertama? Saya titip wasiat yang pertama, kamu pelajari. Khauf, takut sama Allah fi sirri wal alaniyah. Takut sama Allah fi sirri wal alaniyah. Orang biasanya kalau takut sama Allah itu, ya, kalau fi alaniyah aja, ya, dalam secara depan orang dia bertakwa, biasanya takut sama Allah. Tapi giliran kalau dalam kesendirian, biasanya bagaimana? Ya, tidak ada kadang-kadang rasa takut tersebut. Depan orang, masya Allah, dia sholat, dia ibadah, lagi nggak ada orang, hilang takwanya. Dia dekatnya sama setan. Apalagi kalau udah zaman sekarang sosmed, HD, depan orang
buka WhatsApp, buka Facebook, buka YouTube, buka aflam, film-film di depan orang umum, kemenang aurat tapi kesorangan. Ayah sok itu? Kesorangan. Makanya lulus untuk ilmu. Kalau pengen lulus, ya orang itu kalau pengen lulus ya secara takwa kepada Allah secara totalitas. Al Imam Umar ibnu Abdul Aziz, seorang tabi'in, ya, beliau berjumpa dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Minta wasiat sama Nabi Khidir. Lihat orang-orang soleh itu kalau udah ketemu Nabi Khidir, mintanya apa? Wasiat, mun urang. Minta kata-katanya, lamun urang, minta naon? Ulus doakeun sing beunghar Nabi, iya. Masya Allah. Nah di situ apa katanya ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz seorang tabi'in ini meminta wasiat, apa wasiatnya? Katanya, jadikanlah hidupmu bertakwa kepada Allah secara kesembunyian, secara kesendirian. Ketika Anda bertakwa dalam kesendirian, niscaya Anda itu pasti akan bertakwa secara terang-terangan. Jadi kalau pengen kita bisa betul totalitas takwa, belajar dulu bertakwa ketika dalam sendiri. Berhadapan batur, gede-gede sodako. Tapi nempok saya mana? Ya, dalam sendiri nggak ada yang lihat. Sendirian ya nggak ada yang lihat. Ngapain saya sodako? Betul. Tapi kalau betul kita ini mengambil daripada ilmu-ilmunya dikatakan lulus, ya kita bertakwa secara zahir maupun secara batin. Apalagi kalau udah urusannya fulus ya, amanat-amanat, betul. Amanat-amanat, betul. Depan orang, masya Allah jujur, tapi belakang orang dalam sendirian nyatut. Ayah mungkin diciak, mencek bahasa nama. Ya, masya Allah. Ada jaki ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Itu yang pertama. Takwa kepada Allah, takut sama Allah secara sirri wal alaniyah. Yang kedua, ya, ini ilmu awalin wal akhirin. Ilmu dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ila yaumil kiamat, sampai semuanya. Yang kedua, ini pegang aja nih, kita pulang oleh-olehnya ini. Ya, takwa secara apa? Terang-terangan ataupun secara sembunyi. Insya Allah mimpi Nabi. Insya Allah yakin mimpi Nabi. Gampang kita akan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tadi yang dikatakan oleh Habib Sulaiman, ya, amsik lisanak. Nih, baham, sumut, apal sumut, lambe, cangkem, ya, mulut, lisan, jaga, tidak berbicara, ya, kecuali dalam kebaikan. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Cicing, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah perkataan yang baik. Kalau nggak bisa, mending cicing. Ngaji dong. Ya, cicing ngaji dong. Diam. Jangan banyak ngomong. Biasanya perempuan ya. Masya Allah, menerembel. Semakin banyak omong, semakin banyak salah. Semakin banyak salah, semakin banyak dosa. Semakin banyak dosa, tempatnya di mana? Na'udzubillah. Jadi ini, kalau ingin kita menguasai ilmu, menyelamatkan diri kita ingin dekat dengan Rasulullah, kita ingin dekat dengan Allah, ingin mendapatkan cahaya tersebut, amsik ya, lisanaka la taqul illa bil khair, dalam kebaikan. Tadi udah dijelaskan sama Al Habib Sulaiman. Kenapa? Karena bahaya. Mulut ini ya lebih tajam daripada pedang. Pedang kebeset pakai obat merahnya, kadang pakai obat naon deh. Selesai, beres, putul ya. Tapi mulut urusannya kalau sudah tajam, apa yang dikeluarkannya masuknya kemana? Ke dalam hati. Kadang tidak bisa tidur kalau udah ngomong, ya Allah tadi pagi ngomong naon aing teh jelema eta bisa sare. Benar? Bahaya, menghancurkan daripada hati seorang muslim itu lebih berat daripada menghancurkan Ka'bah. Bahaya. Ya. Menghancurkan Ka'bah. Orang menghancurkan Ka'bah berarti apa? Dajjal. Berarti apa? Dajjal. Jadi kalau ada orang, maaf,
nyakitin hati orang, mulutnya, masya Allah, dibilang aja ente dajjal apa manusia? Ya, kenapa? Karena yang menyakitkan hatinya itu ya bahaya, lebih bahaya daripada apa namanya menghancurkan Ka'bah. Yang menghancurkan, yang ingin hancurkan Ka'bah siapa? Dajjal. Berarti manusia itu sama dengan Dajjal. Naudzubillah. Makanya hati-hati ya, hati-hati, jangan sampai mulut ini, masya Allah. Kadang-kadang ya orang-orang aulia, orang-orang soleh dulu itu sampai dia menahan mulutnya, takut mengeluarkan kata-kata yang tidak ada manfaat, bahkan takut menyakitkan orang, sampai mulutnya itu ngunyem. Tahu ngunyem? Ngemut. Ganyem diganyem. Batu dicopot, kerikil diganyem. Kenapa? Karena saking takutnya ketika tidak ada batu itu dalam mulutnya, dia mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Ayo nama kadang-kadang nyakitin orang lain itu bangga. Tadi pagi saya udah ngebully, sampai datang kacerik jamana, sampai datang nangis itu orang berkat bulian saya. Masya Allah. Apalagi kalau sudah ibu-ibu ya ngomong, tadi isuk cina orang ke si etik deh aku aing nah etis masya Allah, kita beak cina si Titin sampai datang kaceri, akan nyeri hatinya, sakit hatinya. Berarti perempuan itu dajjal, selalu aja dajjal ya, menghancurkan hatinya. Kata Rasulullah, seorang mukmin, seorang muslim, masya Allah, lebih berat ya dosanya daripada menghancurkan Ka'bah. Dan sebaliknya, yang paling menyenangkan hati Rasulullah SAW dan afdol amal, paling afdolnya amal, yaitu orang yang menyenangkan hati seseorang muslim. Makanya mulut dijaga, jangan paduk selepak, apalagi seorang perempuan, seorang istri kepada suaminya, bahaya ya. Memang perempuan itu masya Allah ya, perempuan itu memang ditakdirkan ya sudah, memang kenyataannya lisannya itu 10 kali lipat dibanding laki, tapi tolong amsik, jaga. Walaupun mungkin dikenal wanita itu cerewet ya. Ini bukan curhatan saya, enggak, bukan curhatan saya. Terkenal mungkin wanita itu cerewet ya, tapi ya harus ada batasan, apalagi kepada suami. Tahun 2000 berapa ya dulu? 2000 waktu saya ke Hadramut dan ketemu ente tahun berapa? 2014 ya. 2014 pulang dari Yaman, saya umroh sama jamaah tuh rombongan ya. Masya Allah. Ada suami istri ya. Ketika saya di Multazam, datang tuh suami istri. Habib kata tolong doakan saya, biar saya sama istri saya ini, masya Allah, biar saya sama suami saya ini bareng-bareng dunia dan akhirat. Suaminya sih diem aja, tapi perempuannya memang cerewet. Masya Allah, saya doakan, mau namanya minta doa baik, betul. Mudah-mudahan ya jadi punya turunan soleh dan solehah, mudah-mudahan langgeng bareng suami istri dunia akhirat selesai. Setelah selesai ketika sa'i, masya Allah, si perempuan rombongan jalan duluan, si laki-laki tadi suaminya menarik kain ihram saya, ditarik. Saya bilang, ada apa Pak? Tolong Bib, doa yang di Multazam direvisi, diganti. Kenapa diganti? Saya bilang, saya nggak mau cukup sama istri saya di dunia aja, nggak mau bareng-bareng di akhir. Saya pusing dengan badiatul kalam, omongannya itu kadang-kadang ya Allah, masya Allah, nyakitin hati. Cukup saya di akhirat nggak mau sama istri saya di akhirat mau sama bidadari. Nah ini bahaya kalau ada perempuan kayak gini nyakitin hati suaminya. Bayangkan sama muslim aja ya, tapi Bib suka enak, saya sama suami saya itu suka enak, kadang-kadang nggak goda, gregetan, emut itu batu, emut aja udah ya, tahu batu, emut ya. Ini seperti orang-orang dulu, orang-orang soleh kalau gregetan mengangkat batu, masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini bahaya, mulut ya harus dijaga. La takun illa fil khair, tidak berbicara, tidak mengeluarkan kata-kata kecuali dalam kebaikan. Dan kita sudah tahu ya bahwasanya dalam pertanyaan ada seorang ulama mengatakan apa? Seorang ulama ini mengatakan, idza ra'aita qaswatan fi qalbi wa wahnan fi badanik wa hirmanan fi rizqik fa'lam fa innaka takallamta fi ma la yahni. Jelas. Lihat, enggak ada cahayanya. Enggak ada cahaya. Bagaimana mau lihat wajah Nabi Muhammad?
Bagaimana dia mau kembali kepada Allah? Bagaimana dia mau berpaling daripada dunia? Bahkan ibadahnya males, hatinya angkuh, ibadahnya malas, dan rezekinya herman ditutup sama Allah. Walaupun mungkin ada tapi tidak diberikan keberkahan. Apa penyebabnya? Fa'lam fa innaka takallamta fi ma la yan. Sebabnya hiji sumut, mulut, lisan kalau berbicara tidak ada manfaatnya. Bayangin, sekelas gak ada manfaat saja seperti ini. Apalagi secara mafhumnya, secara pahamnya, apalagi kalau bicaranya itu penuh dengan fitnah, dengan namimah, dengan riba, dengan menyakitkan hati seseorang. Masya Allah ya. Mudah-mudahan insya Allah ya, kalau kita ingin ilmu semuanya ini, pertama takwa secara sirru wa alaniyah, secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, tetap takwa kepada Allah, tetap takut sama Gusti Allah, dan yang kedua jaga mulut, tidak berbicara kecuali kebaikan. Daripada bicara takut salah, lebih baik diam dan senyum, zikir kepada Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga kata Nabi Allah ini, Nabi daripada Nabi Bani Israel mengatakan benda ini. Yang ketiga ya, hati-hati ketika milih makanan ya, ketika milih makanan. Wandur hubsuka. Apa hubus? Roti ya. Lihat kepada rotimu, tidak dimakan roti tersebut kecuali makanannya itu harus halal. Hati-hati, karena syubhat apalagi haram ini mencegah daripada asal ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man akalal haram asab jawarihu sya'am aba. Dalam riwayat lain, alima aulam ya'lam, kata Nabi Muhammad SAW. Mau nggak mau, daek ke daek ya, eta anggota tubuh bakalan maksiat ke Gusti Allah. Kenapa? Makanannya halal, dan sebaliknya kalau makanannya halal, mau nggak mau ata'at jawar sya'am aba ya, alima lam ya'lam, mau nggak mau itu makanan bisa menjadikan hasil halal, insya Allah anggota tubuhnya, jawarehnya, mau nggak mau bakalan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sembarangan ya, hati-hati, apalagi hidup di akhir zaman. Semakin kesini Masya Allah riba merajalela. Betul, zaman dulu mungkin yang sepuh ya, ini Habib Ali waktu masih muda mungkin nemuin sepuhnya, kalau ada rentenir ya, janganin mandiin, nguburin nggak mau. Betul, sian takut. Nah sekarang Masya Allah, jangankan ente, Habib Haidar, Habib Ridho, ustaz-ustaz ditawarin ya, butuh dana. Betul nggak? Masya Allah, hati-hati ya, seakan-akan Masya Allah bunga ringan di mana, dengkul mana ringan. Masya Allah ya, haram tahade kasih makan istrinya, kasih makan, ini mencegah daripada ketaatan. Coba perhatikan, nggak bakalan orang yang penuh dengan haram ya, dia taat itu susah. Ketaatan itu susah ya, makanya kalau lihat orang-orang polisi-polisi ini, polisi kalau nyari nyari maling motor, nyarinya di majlis atau Rahman apa di diskotik? Ya diskotik, wah mungkin jenah. Ayo diatur atau Rahman maling, paling ayo hiji berdiri. Masya Allah. Ya, mual ayat. Ya, maling-maling hasil-hasil haram itu nggak mungkin, dia itu nggak kuat sama majlis. Justru yang saya bingung itu koruptor ya, duitnya haram tapi majlisannya semangat ya. Tapi kalau apa? Kalau mau nyalonin aja ya, Masya Allah. Tapi kalau ada orang pejabat, dia sering hadir majlis, istiqomah, sebelum menjabat atau setelah menjabat, insya Allah dia nggak akan korupsi. Insya Allah duitnya halal. Lu ya aneh deh naon, duit hasil koruptor mana umroh jeung haji nggak tahu. Masya Allah. Iya, saya yakin ke sana dia nggak betah di sana. Padu jeung pamer foto jeung selfie sok beda. Ya beda, orang-orang uang yang hasil haram dipakai taat itu kelihatan dan timbul ketidakbetahannya ketika dia ibadah sama Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jangan sampai anak-anak kita maksiat, istri kita maksiat, diri kita maksiat, jauh dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mau mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan insya Allah 3 tersebut kita pelajari, kita istiqomahkan, kita pegang,
ingat mimiti takwa ulah hadeupeun batur baik tapi nu penting keur leuwih sorangan kita muka sorangan muka HP aya nu tutupan heula bener ingat ya Allah kumaha rek ngimpi nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kumaha rek asup cahaya ka hatena masyaallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang kedua mulut dijaga tidak berbicara kecuali dalam yang baik yang ketiga tolong rizki yang kita cari harus halal subhat aja nggak boleh apalagi haram mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kemuliaan kepada kita semua mudah-mudahan selama berhari-hari berbulan-bulan kita menghadiri Maulid Nabi Muhammad mudah-mudahan di sini setelah malam ini kita dengan niat yang baik kita taubat sama Allah dengan sebaik-baiknya taubat insya Allah malam ini atau besok malam dalam waktu dekat ini kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad dan yakin jelas syarat untuk masuk surga melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.